Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam acara Renungan Kidi bersama saya dengan Kak Tika. Nah adik-adik, hari ini Jumat 11 April 2025, renungan kita berjudul Bersaksi di Gereja yang didasarkan pada Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 22 sampai dengan 32. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi pedoman bagi kami sehingga kami sungguh boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran dengan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, selama 1 minggu ini coba sebutkan 5 kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Bisa nggak? Wah, iya benar-benar. Bisa sekolah, bisa belajar, bisa makan enak. Apalagi banyak ya adik-adik ternyata kebaikan Tuhan. Nah adik-adik, teman Kak Tika nih, namanya Kiki, dia sedang menulis tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang ia alami. Tulisannya, rencananya nih, ia akan ceritakan di sekolah minggu. Kak Kidi sedang mengajar anak-anak untuk berani bersaksi kepada orang lain di sekolah minggu. Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik juga bersaksi di sekolah minggu? Kita baca Alkitabnya ya, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah membangkitkan Dia setelah melepaskan Dia dari senjata maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Adik-adik, Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Sebelum apa adik-adik? Ya benar, sebelum ayam berkokok. Ia menyangkal Yesus sebab takut. Petrus itu takut mengalami hal-hal yang sama kayak Yesus yang saat itu lagi diadili adik-adik. Akan tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, Petrus berani berkhotbah adik-adik di depan banyak banget orang-orang yang sedang berkumpul pada waktu itu. Ia berkhotbah tentang firman Tuhan dan Yesus Sang Mesias. Khotbahnya itu membuat orang lebih dari 3.000 orang bertobat. Bayangin adik-adik, 3.000 orang bertobat. Mereka percaya kepada Yesus dan dibaptis. Adik-adik, mari kita juga berani bersaksi di sekolah minggu dan kepada orang-orang yang kita jumpai. Tapi caranya gimana Kak Tika bersaksi itu? Ngomong di depan banyak orang. Bukan hanya itu. Caranya juga bisa salah satunya itu melalui perkataan kita, tapi juga perbuatan baik kita adik-adik. Kita juga dapat menceritakan pengalaman kita tentang kebaikan Tuhan. Makanya tadi di awal Kak Tika tanyakan, kebaikan Tuhan apa aja yang kita bisa alami? Kalau adik-adik sudah menceritakan itu, adik-adik sudah berani bersaksi. Hebat. Yuk kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami di tengah-tengah masa muda kami ini, mampukan kami supaya kami berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan.
Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Adik-adik merasa terberkati? Pengen dong yang lain juga diberkati seperti adik-adik lewat firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan lupa ya untuk subscribe. Lalu juga like terus. Nah ini yang nggak kalah penting nih. Bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Temennya juga boleh, teman di sekolah, di gereja. Pokoknya bagikan deh ke semuanya. Oke? Tuhan memberkati kita.